Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang perempuannya dan dibaju sekali lagi nambah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Muhammad Sumeri, yang kami hormati pula dan kami muliakan Al-Mukarram Bapak Ustaz Ilham Hakim selaku Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin. Yang kami hormati pula Bapak Imanul Yakin, Ketua RT 07, yang sudah memenuhi undangan dari kami selaku panitia maulud, dan juga Bapak Wawan Wijaya, Bapak Ketua RT 8, terima kasih sudah hadir. Bapak Ustadz Arnisa yang telah hadir pula, yang kami muliakan, dan juga wabil khusus ini tuan rumah ya, keluarga Bapak Haji Agus Hendarmawan, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa kepada seluruh yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya yang bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, walaupun cuaca kurang mendukung, tapi ini spesial di RT 9 mengadakan acara diguyur hujan dari sore sampai dengan acara dimulai. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan tak lupa mohon maaf atas keterbatasan mungkin dari tempat ataupun situasi yang tidak memungkinkan, tetapi mudah-mudahan ini menjadi ujian dan juga penyemangat bagi kita bahwasanya untuk mengadakan hal-hal yang baik memang biasanya ada halangan, dan itu tidak boleh mempengaruhi niat kita. Jadi terus mantap bisa dilaksanakan. Jamaah rahimakumullah, untuk mulai acara pada malam hari ini sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya meningkat acara yang kedua adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan
dibawakan oleh Bapak Ustadz Arnisa. Kepada Bapak Ustadz Arnisa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muharram Al-Ustaz Muhammad Sumeri, Al-Muharram Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Perumahan Keraji Said Ustaz Ilham Hakim, Al-Muharram Ketua RW RT 09 Perumahan Keraji Said Bapak Hamdan, Al-Muharram Ketua RT 09 Perumahan Keraji Said, Al-Muharram Ketua RT dari 01 hingga RT 08, dan para alim ulama berserta jajarannya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahinya ini. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat bertangkaikan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat ini. Baik, berdirinya saya di sini sebagai perwakilan dari bapak saya karena beliau sedang di Kalimantan lagi ada kerjaan. Dan di sini saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu berserta adik-adik sekalian yang telah menghadiri acara ini. Walaupun banyak kendala, entah diguyur hujan, emang dari tadi juga kita sempat dilema sih ya, gara-garanya hujan nggak berhenti-berhenti tuh. Sempat berhenti tuh pas maghrib, berhenti terus lanjut lagi. Tapi hujan berhenti di waktu yang tepat, seolah-olah kita diberkahi lah oleh Allah. Alhamdulillah. Baik. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia beserta warga yang telah membantu untuk mensukseskan acara ini sehingga kita dapat menjalankannya dengan penuh hikmat. Dan saya memohon maaf apabila banyak kekurangan karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian pada malam hari ini bukan tanpa alasan Allah menurunkan hujan. Yang jelas saya selalu berpikir dari sejak turunnya hujan sampai dengan saat ini, kalau katanya pengen naik kelas itu harus diuji. Mudah-mudahan pada malam hari ini yang hadir di sini, yang tidak berhalangan hadir, kemudian ada di rumah dan ikut bersama-sama kita, mudah-mudahan ditingkatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin pada malam hari ini yang tidak atau yang belum berkenan hadir, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan waktu yang luang. Mudah-mudahan suatu saat nanti ketika ada momen-momen keagamaan seperti ini dapat berkenan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian selawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaat yaumil akhir nanti. Kemudian kami juga memiliki sedikit pekerjaan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin ada yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu terima kasih, yang belum tahu kami informasikan bahwa di pojok RT 8 dan RT 09 perbatasan itu kita punya fasilitas umum dibangun oleh pemerintah untuk taman bermain anak-anak. Kemudian yang kami hormati juga panitia penyelenggara RT 09 yang dalam hal ini ketuanya oleh Bapak Haji Agus Darmawan. Mudah-mudahan keluarga beliau dan semuanya RT 09 pada khususnya dan seluruhnya RW 06 Berhati Said selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keleluasaan dalam hal beribadah, agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita ciptakan terlaksana sesuai dengan keinginan kita.
Kemudian ada titipan salam dari Pak Lurah. Harusnya seyogianya pada malam hari ini yang berbicara di depan sini adalah Pak Lurah. Beliau titip salam, sampaikan salam kami, salam beliau ke jamaah yang hadir karena beliau sekarang lagi kurang enak badan Bapak Ibu. Minta doanya mudah-mudahan beliau dan keluarganya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu titip pesan juga ke para semuanya, terima kasih apa yang sudah didukung dalam hal apapun. Kemudian beliau juga nitip salam ke warga Geraha khususnya dan umumnya ke Kampung Cisaid atau Desa Cisaid. Mohon kiranya apabila ada sesuatu yang mencurigakan, mungkin orang yang tidak kita kenal, jangan terlalu cuek. Kira-kira mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu-satu yang hadir, tapi insya Allah pada malam hari ini kita semua mudah-mudahan selalu diberikan keleluasaan, diberikan kesabaran dalam menjalani ini semua. Yang jelas mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini yang luar biasa, tadi siang sore hujan, kemudian sekarang juga masih rintik-rintik, tidak mengurangi rasa keimanan kita untuk menghadiri kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itu saja mungkin dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Nun wal qalam masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah
warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi alhamdulillah dari acara peringatan Maulid ini kita juga ada acara berbagi, yaitu untuk santunan anak yatim. Jadi melalui momen ini saya mengajak khususnya warga RT 09 untuk bisa menyisihkan sedikit rezekinya untuk anak yatim. Karena hujan, kita nanti mungkin akan dikoordinir oleh MT ya, MT masing-masing RT. Jadi dari RT 1 sampai RT 09. Sedangkan yang malam hari ini sebagai simbolis adalah anak yatim di lingkungan RT 09. Pada malam hari ini kita ada santunan untuk mereka sedikit. Jadi tidak apa-apa, yang penting ada. Dan juga ada yang memberikan santunan berupa sepatu, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, wa ya ayyuhal hadirun, usini wa usikum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Yang saya hormati dan saya muliakan Akhinal Kirong, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Ustadz Ilham Hakim. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua RW 06 Bapak Hamdan Wahyudi. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua RT 09 Bapak Kusuma Anwar. Yang saya hormati saudara saya pengurus yayasan Bapak Suparto. Yang saya hormati Bapak Imanul Yakin selaku Ketua RT 07, Bapak Ustadz Arnisa, dan jamaah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih tetap semangat dalam rangka mengadakan pengajian peringatan Maulid Nabi di RT 09 yang disponsori oleh Bapak Haji Agus. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir selalu mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah pada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya
mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Selamat datang pada Bapak Suwono, mantan RW 06. Mudah-mudahan semuanya yang hadir saat ini langkah kakinya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh Pak RW, malam ini Pak Lurah tidak bisa hadir karena sakit. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan pimpinan kita Bapak Ajurun Samsuri segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat gak Bu? Masih semangat gak? Bener nih. Yang hadir mudah-mudahan kita doakan semuanya. Yang jadi pegawai negeri mudah-mudahan cepat naik jabatannya. Nah, yang pegawai negeri wong piro di Pak Hamdan, Pak Anwar, ora apa-apa. Yang saat ini sedang sakit pegel-pegel, mudah-mudahan cepat hilang pegelnya. Yang sakit pusing, cepat hilang pusingnya. Yang banyak hutang, cepat lunas. Ketahuan paling gede, paling akeh hutangnya itu. Yang sakit kepala, mudah-mudahan cepat hilang kepalanya, hilang penyakitnya ya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, pengurus masyarakat, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah, ini kelahiran Nabi. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, ini bukan hanya sekedar kelahiran Rasulullah, tapi juga termasuk hari, tanggal, bulan wafatnya Rasulullah. Pertanyaan nih buat adik-adik, termasuk ibu-ibunya aja, tahun berapa Hijriah Rasulullah wafat? Yuk, cung, tak kasih hadiah. Bawa uang enggak saya ya? Yuk, adik-adik, tahun berapa Rasulullah wafat? Hijriah. Ada yang tahu nggak? Bapak Rasulullah aja nggak ada yang tahu, gimana ngaku jadi umat Rasulullah? Malah bu, kowe ngajine karo Ustaz sopo? Seneng banget Pak RW, seneng banget nih. Ya surah apa lah, nasib. Tahun 11 Hijriah Rasulullah meninggal. Yang perlu kita garis bawahi sesuai tema nih, meneladani akhlak Rasulullah, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akeh men temane kon. Wis ora warah-warah, mending aku hafal. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tujuannya tidak lain dan tidak bukan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah merubah akhlak jahiliyah, zaman kebodohan. Kenapa orang jahiliyah dibilang bodoh padahal mereka pinter-pinter? Rasulullah diutus untuk merubah akhlak. Orang Mekah dulu itu, orang Quraisy, pinter-pinter, tapi kenapa masih dibilang zaman kebodohan, zaman jahiliyah?
mereka berdagang pinter, naik kuda pinter, memanah pinter, tuh pinter-pinter semua, tapi tetap dikatakan jahiliyah. Karena pada zaman dulu ada salah satu yang sangat fatal. Ketika mereka punya anak, istrinya melahirkan, kalau anak laki-laki diangkat, langsung dibopong oleh bapaknya. Tawaf muter Ka'bah 7 kali. Ini kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan, begitu lahir dilihat anak perempuan, gak nunggu lama, dikubur hidup-hidup. Begitu hinanya perempuan. Maka dibilang zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Rasulullah merubah semua itu. Ibu-ibu sekarang jadi mulia. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Wanita sekarang sangat mulia. Banyak wanita-wanita hadir. Di Indonesia saja banyak, Bu. Dari Bengkulu ada wanita yang hebat, siapa namanya? Fatmawati, penjahit bendera Sang Saka. Dari Bandung ada Dewi Sartika. Dari Jawa Tengah R.A. Kartini. Dari Aceh Cut Nyadin. Sekarang juga muncul lagi Cut Gege, Cut Meme, di si atas Cut Oki, Cut Oma, Cut Anis, dan Cut sebaliknya. Maaf Pak Hamdan, pinjam nama istrinya. Tuh. Ini karena jasa Rasulullah, wanita dimuliakan. Kalau tidak ada Rasulullah, luar biasa sekali. Wanita tidak ada harganya. Seperti pemuas nafsu saja. Ini wanita zaman dahulu. Dan sekarang, jangan main-main sama wanita. Jangan main-main. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang wajib saya taati di dunia ini?" Apa jawabnya? Ibumu. Itu kan wanita. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Ibu sampai 3 kali, bapaknya sekali. Berarti bapaknya 1, ibunya. Ih, Pak Kamtan seneng banget. Bapaknya 1, ibunya 3. Yes, Rewi. Aku gak ngajarin loh ini. Begitu mulianya. Kenapa? Wanita yang mengandung, wanita yang melahirkan, wanita yang menyusui tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Sampai kapanpun gak bakalan bisa. Laki-laki mengandung gak ada. Laki-laki melahirkan gak mungkin. Menyusui apalagi. Ini kemuliaannya. Makanya kita harus tahu bagaimana perjuangan Rasulullah SAW memuliakan kaum wanita pada saat itu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Yuk bareng. Salat salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jangan dikira warga Geraha ini gak maju. Di Geraha ini sudah ada 6 takbir 30 juz Pak Hamdan. Oh, tepuk tangan dulu dong warga Pak Hamdan. Ada yang dari RT 7 warganya Pak Imanul, warga RT 4 ada 2, RT 5 ada warganya Pak Parto tuh. RT 9 calon-calonnya, amin. Makanya lewat momentum seperti ini meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita bareng-bareng, ya, saat ini ada pembangunan masjid, saat ini ada pembangunan anak yatim, saat ini ada pembangunan taman bermain. Kalau kita tidak bareng-bareng, tidak gotong royong, siapa lagi yang akan membangun? Gak mungkin itu akan terwujud. Perjuangan Pak Hamdan dapat tuh taman bermain, biaya dari negara, dari
Alhamdulillah. Ini karena ukhuwah kita, kebersamaan kita. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, kita semua ini kalau ingat zaman Rasulullah mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cerita bukan hanya hari lahirnya saja. Ketika Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya akan wafat. Dipanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, kamu panggil 3 malaikat, malaikat Israfil, Mikail, turun ke bumi, ambil roh Muhammad dengan catatan. Tanya dulu, mau nggak Muhammad nyawanya diambil? Ini kira-kira kalau Pak Indra yang ditanyain, hei Pak Indra, nyawamu mau ambil, mau nggak? Waduh, jangan dulu ya Allah. Kenapa Pak Indra? Istri saya baru 1. Rasulullah ditanya. Akhirnya turunlah malaikat Israel. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang bukain pintu ternyata Fatimah. Tidak ada orang ya Abi. Orangnya sudah ada di dekatku. Malaikat Israel, Mikail, Israfil, Jibril gak mau turun. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku diutus oleh Allah untuk mencabut rohmu. Kira-kira bagaimana menurut pendapatmu ya Rasulullah? Zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa, apabila selesai menyampaikan risalah Allah, semuanya berpulang ke rahmatullah. Aku pun demikian. Silahkan ambil rohku. Tapi saya minta tolong, di mana Jibril? Jibril suruh ke sini dulu. Israel naik lagi ke turun. Naik lagi ke langit. Hei, Bril. Panggil tuh Israel. Ada apa, Il? Rasulullah nyari ente. Lo gimana sih? Ente temen dekatnya, gak mau turun. Akhirnya turunlah. Ya Jibril, apa jaminanku? Apa kabar gembira buat aku kalau aku ini dipanggil oleh Allah? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, walaupun engkau nabi terakhir, tapi semua nabi diharamkan sebelum engkau masuk surga. Alhamdulillah. Apalagi ya Jibril, seluruh keluargamu semuanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu kan buat aku. Buat umatku gimana? Buat aku nggak masalah. Buat keluargaku aku nggak masalah. Buat umatku gimana ya Jibril? Ya Rasulullah, umatmu walaupun umat akhir zaman, tapi akan memasuki surga paling duluan. Alhamdulillah. Ternyata kita ini umat Rasulullah yang terakhir dijamin oleh Allah masuk surga duluan dibandingkan umat yang lain. Makanya kita harus siap-siap. Kapan kita ini akan mati tidak tahu, tapi semuanya pasti akan mati. Hei adik-adik, ingat akan mati. Mana adik-adiknya kok nggak ada semua sekarang? Udah pulang. Nah, pinter amat dapat hadiah terus pulang gitu. Kita ini akan mati, ingat itu. Harta ditinggal, istri cantik tinggal, suami ganteng tinggal, mobil mewah tinggal, semuanya mati. Ingat itu, ingat. Waduh, kok gak bisa saya? Tuh, semuanya akan ditinggalkan. Tapi apa? Kalau kita mau meninggal, yang diingat apa? Kalau Rasulullah ummati. Anisa, asolah. Wanita yang dikhawatirkan. Kemudian umatnya yang terakhir adalah masalah sholat, Pak. Ini luar biasa sekali. Makanya kita ini harus hati-hati. Semuanya akan mati. Siapa yang gak akan mati? Itu ada lagunya. Nah ibu-ibu, bapak-bapak tolong ucapkan mati aja deh. Nanti saya yang duluin. Pak Presiden mati. Yuk 1, 2, 3. Pak Presiden mati. Pak Gubernur mati. Pak Camat mati. Pak RW bukan aku mudah-mudahan panjang umur Pak RT mati.
Pak Solikon, Pak Mary, 50 tahun lagi. Itu yang ngomong saya. Ya biarin. Tuh. Kita akan mati. Lah kan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ya kalau nggak mati dulu nggak bakal ketemu akhirat. Ini perlu ini. Nanti semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mohon maaf ini, walaupun Pak Anwar hitam, mohon maaf ini Pak Anwar. Mohon maaf betul. Endingnya bagus Pak. Tenang aja, ini belum selesai. Mohon maaf, walaupun Pak Anwar ini hitam, kok lama amat aku hitamnya ya, diulang-ulang lagi. Kan sunahnya 3 kali Pak Anwar. Wes, Okti gak usah marah-marah sama saya. Nanti gak jadi ngasih baju lagi ke saya. Walaupun Pak Anwar hitam, karena Pak Anwar rajin ibadah, sholat jamaahnya rajin, ke masjidnya rajin, nanti di padang mahsyar jadi bersinar seperti matahari. Oh, bagus Pak Anwar, bukan jelek-jelekin saya. Sudah wajahnya kelihatan semua, RT 9 ketahuan semua wajahnya. Wow, RT 9 mah nyari paling gampang. Kalau wajahnya bersinar RT 9. Oh, pengajian rajin, sholat rajin, ngaji rajin, wes bersinar semuanya. Hati-hati, nanti di situ akan ditimbang amal ibadahnya. Akan ditimbang. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, berarti akan masuk surga. Contoh nih Pak Solikun, Pak Haji Agus ngasih donatur untuk pengajian Maulid Nabi. Timbangannya nih, ini kebaikan, ini keburukan, ini yang kiri. Langsung kebalik ya, balik. Ternyata karena pengajian jadi turun. Berat sekali, berat. Timbangan kebaikannya masuk surga. Kenapa? Pak Agus ngasih amplop yang gede ke Pak Mary. Iya, si Pajol, timbang sama Allah. Ternyata timbangannya banyak yang jeleknya. Ya udah, kamu sholat gak mau, kerjaannya mabuk, main judi, kamu neraka. Giliran sekarang di Pak Hamdan ini, Pak Hamdan RW, ya sini Pak RW, panggil W. Ternyata timbangannya imbang nih. Loh, malaikat bingung, ya Allah, Pak Hamdan ini mau ke neraka apa ke surga? Ntar tanya Pak Solikun dulu nih. Pak Solikun, kira-kira Pak RW kemarin nambahin amplopnya Pak Mary enggak ya? Oh iya nambahin Pak, nambahin malaikat langsung lebih berat. Setelah RW-nya tinggal mikir aja ya. Pengen timbangannya imbang, apa lebih berat kebaikannya, pikir sendiri wes. Carilah pahala akhirat, tapi jangan kau lupakan kebahagiaan di dunia. Hidup di dunia harus kita nikmati. Tentunya jangan sampai melanggar aturan Allah. Punya jabatan, nikmati jabatan itu. Punya mobil, nikmati mobil itu. Tapi jangan lupa kewajiban kita. Punya HP yang bagus, nikmati. Tapi juga jangan lupa kewajibannya. Nah yang sering itu tadi. Ketika mendengar adzan Pak Solikun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk, siapa yang langsung berdiri ambil air wudhu berangkat ke masjid? Paling bapaknya Pak Hamdan. Bukan Pak Hamdan, bapaknya Pak Hamdan. GR bener RW ini, bapaknya Pak Hamdan. Oh, kasih itu, buat tinggal nunggu ikut nambah apa orang, wes tinggal milih yuk. Tuh, dengar azan, gak ada yang buru-buru ambil air wudhu, sholat. Tapi kalau Pak Anwar telepon ke istrinya langsung diangkat, kring, wes ada apa ya kan? HP. Mau 1 jam, mau 2 jam, 3 jam, 4 jam, sehari semalam lihat WA kuat, baca Al-Quran 5 menit, tepar. Gimana kebahagiaan dunia akhirat? Gak bisa. Harus seimbang. Boleh menikmati keindahan di dunia, tapi jangan lupakan kewajiban kita di akhirat. Saat azan, cepat-cepat ambil air wudhu, hentikan aktivitas.
Kalau di Arab, mungkin Pak Ilham yang tahu, yang pernah berangkat umroh atau Pak Haji Agus, ketika adzan dikumandangkan, semua toko tutup, dirazia oleh polisi. Nah ini polisi rahasia pasar malam doang. Oh, iya. Dikasih pulang, udah. Kalau sana enggak Pak, toko yang masih buka ketika adzan kena tilang, bahasa polisi kena sanksi. Di kita luar biasa sekali. Ini harus kita perhatikan. Kalau tidak dari kita sendiri, siapa yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita? Tidak ada. Ada namanya Kiai Soleh. Bagus kan namanya Kiai Soleh. Tiap hari sholat di masjid, jangankan yang wajib, yang sunnah dikerjakan. Jangankan yang puasa wajib, puasa sunnah dikerjakan. Dari pagi sampai pagi lagi tidur di masjid, sholat di masjid, tahajud dilakukan. Tapi begitu dia meninggal, dipanggil oleh Allah, apa yang terjadi? Hei Kiai Soleh, kamu katanya ahli ibadah, betul ya Allah. Tapi kenapa saya dimasukkan ke neraka ya Allah? Oke, kamu rajin ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, sholat sunnahnya rajin, zakatnya oke, naik haji 10 kali. Jadi kalau ditulis di kakak itu bisa H sampai 10 kali haji. Ya kan? Tapi kenapa saya masuk neraka ya Allah? Walaupun kamu rajin ibadah, saya ingin nanya, apakah kamu punya istri? Ya kalau istri punya ya Allah, tapi ya itu ya Allah baru satu di Geraha, satu di Said tuh. Kon, jangan tiru-tiru kon. Nanti dipraktekin lagi Mas Soleh kon. Apakah kamu punya anak? Ya Soleh, punya ya Allah. Apakah sudah diajarin ngaji? Sudah diajarin baca Quran? Sudah ditegur ketika nggak sholat? Waduh, kalau itu belum ya Allah. Nah, tua. Apakah kamu punya tetangga? Punya ya Allah. Pernahkah kamu membantu tetangga ketika sakit? Apakah kamu nengok? Apakah bantu saudaramu yang sedang hajatan, meringankan bebannya? Gak pernah ya Allah. Walaupun kamu rajin ibadah, tapi kamu tidak melakukan kewajiban hablum minanas, kamu tetap masuk neraka. Oh, itu yang saya maksud, orang ahli ibadah masuk neraka itu kayak gitu. Artinya dunia akhirat itu harus sama. Ikmal li dunyaka ka'annaka aisu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah, berusahalah, ibadahlah, bekerja untuk dunia seakan-akan kita akan hidup selamanya. Ibadahlah untuk akhirat seakan-akan kita akan mati esok pagi. Ini dunia akhirat harus seimbang. Rasulullah juga begitu. Ini baru akhlak yang bagus yang diajarkan oleh Rasulullah. Mau mati ingat umatnya, mau mati ingat wanita, mau mati ingat gimana sholat umatnya. Luar biasa sekali ini Rasulullah. Rasulullah ini orang yang paling hebat, multidimensi. Ketika duduk Rasulullah hebat, ketika berdiri Rasulullah hebat, ketika jalan Rasulullah hebat, ketika di medan perang Rasulullah hebat, di mana saja berada Rasulullah hebat. Beda dengan kita. Terkadang kita ini hebatnya hanya di satu tempat. Di kantor, oh gagah, semuanya dimarahin karena kuasa. Giliran di rumah datang sama saya, Papa gajinya mana? Perkemot, ini betul. Hebatnya di kantor, di rumah. Tuh, Rasulullah di mana saja berada, hebat di mata istrinya, hebat di mata anaknya, hebat di mata umatnya. Pengen nyontoh apa coba dari Rasulullah? Yang pedagang, Rasulullah juga pedagang. Umur 9 tahun diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang sampai ke Syam, Syria. Rasulullah pengusaha.
yang kepala negara, presiden, apalagi RW RT, Rasulullah kepala negara, yang punya pangkat jenderal, Rasulullah maju di medan perang. Jam berapa ini? Apalagi jadi suami, Rasulullah paling sayang sama istri dan anaknya, walaupun istrinya banyak. Gimana Pak Anwar, berani nggak? Kalau aku yang tak tawarin pasti semangat, walaupun sinyal kuat baterainya lobet. Paling sayang sama istri dan anaknya Rasulullah. Mau nanya apa lagi Rasulullah? Ada semua ibadah. Rasulullah kalau ibadah nih Pak RT, sholat sunnah malam kakinya sampai bengkak tuh. Ini Rasulullah. Padahal dosanya yang sekarang, dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Tapi sholat sunnahnya kaki sampai bengkak, 1 rakaat baca surat Al-Baqarah 286 ayat. Coba Pak Anwar kira-kira berapa ayat Pak Anwar? Ya dibaca kulhu, inna, ora apa-apa, yang penting sholat. Daripada enggak, jangan remehkan. Ini Rasulullah hebat di mana-mana. Makanya kita harus tahu sejarah Rasulullah ini, kemuliaan Rasulullah ini kita harus tahu. Jadi apapun yang ada di dalam diri Rasulullah, seperti yang dibacakan Pak Ustadz Arnisa tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik, yang perlu kita contoh. Gak usah nyontoh yang susah-susah, sholatnya yang kakinya sampai bengkak, gak usah. Jangan pilih-pilih agon. Saya pengen ikuti sunnah Rasul Pak Meri, apa pengen nikah lagi, jangan itu aja. Jangan. Yang sederhana aja kon. Sholatnya berjamaah tuh, memakmurkan masjid. Masjid kita nanti luar biasa Bu, ukurannya tuh 40 kali 30 loh, sama aulanya kurang lebihnya 40 kali 30, besar. Kalau nggak ada yang mau memakmurkan terus siapa lagi? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Innama ya'muru, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini nih garis bawah ini Pak Solito. Orang beriman yang mau memakmurkan masjid. Yang nggak mau memakmurkan masjid berarti ya jawab sendiri. Yang memakmurkan beriman, yang nggak memakmurkan ya kurang beriman. Pilih aja sendiri. Ini penting. Buat apa masjid dibangun gede tapi jamaahnya nggak ada, kegiatannya nggak ada? Tapi alhamdulillah, insya Allah dengan kebersamaan kita, dengan ukhuwah Islamiyah kita ini, makanya yuk kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kebersamaan kita memakmurkan Masjid Al-Muhajirin ya. Nanti kalau masjidnya sudah jadi megah, jangan hanya megah masjidnya saja, tapi makmur jamaahnya. Ini yang harus kita harapkan. Kita bersolawat pada Rasulullah, mudah-mudahan dengan solawat kita, apa yang kita niatkan malam hari ini, kita laksanakan malam hari ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah menyuruh kita untuk salat, Allah tidak ikut salat. Ketika Allah menyuruh puasa, Allah tidak ikut puasa. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat pada Rasulullah, Allah pun ikut bersolawat. Begitu mulianya Rasulullah, begitu hebatnya Rasulullah. Makanya kita bangga jadi umat Rasulullah.
Namun jangan hanya sekedar mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi bagaimana kita ini diakui oleh Rasulullah. Ngaku paling gampang, diakui ini yang paling susah. Ngaku warga Geraji Said, KTP nggak punya, kakak nggak punya, ngaku doang. Contoh nih, contoh. Contoh, jangan ada yang tersinggung. Yang ketawa Hendrik ini ngaku ini. Wargamu contoh ya, kita ngaku sholat enggak, sholawat enggak, ngaji enggak, waduh jamaah enggak. Jangan hanya sekedar ngaku, tapi bagaimana kita ini betul-betul diakui oleh Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan pas kan? Lah karo kocor dulu yo. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi bukan hanya sekedar peringatan seremonial doang, jangan. Tapi betul-betul kita ambil hikmahnya, bagaimana sejarah Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah. Ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya yang selalu membaca sholawat, selalu mengagungkan Nabi. Ingat sabda Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa mencintai sunnahku, sungguh ia mencintai diriku. Barang siapa mencintai diriku, maka akan bersamaku di dalam surga. Maka kita cintai Rasulullah, kita cintai sunnah-sunnah Rasulullah dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan istighfar bersama-sama. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan Rasulullah, mencintai Rasulullah. Dosa yang telah lalu, dosa yang saat ini kita lakukan, dan mudah-mudahan dosa yang akan datang pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf wabil khusus pada Pak Hamdan, Pak Anwar, apabila ada kata-kata tidak berkenan, hanya sekedar just kidding saja untuk nambah suasana meriah saja. Mohon maaf kalau memang menyinggung perasaan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala fi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi wa ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa qawli wa jika azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunggina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa taqdilana biha min jamil hajat wa taqdilana biha ya Allah min jamil hajat wa tatahuruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna asal ghair min jamil khair fil hayati ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa qiyamana wa takhusu'ana wa tadarru'ana wa ta'amin tabbudana wa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar bi fadlika summa izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala sirri al-Fatihah. Ya
يوم الولادة البداية للهداية يوم الولادة البداية للهداية